Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di kondisi saat ini. Amin. Nah kali ini itu gue kedatangan smartphone terbaru lagi dari Vivo, dimana adalah seri lanjutan daripada seri Y, yaitu Vivo Y53s. Iya, penamaannya nggak biasa ya. Kira-kira kayak apa smartphone-nya? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. So, jadi dia box daripada Vivo Y53s. HP-nya itu udah dijual secara online ya teman-teman. Itu di harga 3.699.000. Nah, yang nggak biasa itu pada bagian boxnya ini, itu bagian samping ini dilengkapi dengan NFC. Yes, jadi sekarang itu akhirnya ya seri Y ada NFC multifunction. Mantap. Ada tulisan Y53s yang ada hologramnya gitu. Kayaknya ini menandakan smartphone-nya yang so colorful ya. Ada juga logo Y di sini. Nah, pada bagian box belakangnya di sini tampak jelas banget beberapa kelebihan yang dibawanya, dimana memiliki 64 megapiksel rear kamera. Yap, jadi itu ada peningkatan ya pada kamera utamanya. Jadi sebelumnya itu 48 megapiksel, sekarang itu menjadi 64 megapiksel. Ini cocok buat teman-teman yang mungkin suka foto dengan resolusi besar. Terus memiliki baterai 5000 mAh dan 33 watt flash charge. Baterainya so gede ya teman-teman. Dan memiliki RAM itu 8GB plus 3GB extended RAM. Ya, ini tuh salah satu teknologi yang sudah dikenalkan pada seri flagship Vivo ya. Terus yang gue pengen dengan varian warna Fantastic Rainbow. Ada juga pilihan Deep Sea Blue-nya yang desainnya tuh edgy matte finishing ya. Lanjut aja kita unboxing si Vivo Y53s ini. Set. Nah, ketika teman-teman beli si Vivo Y53s ini, itu kali pertama bakal dapetin di sini ada kartu baring sama M3. Sini ada juga buku panduan singkat dan juga kartu garansi dan dapetin soft case juga. Terus teman-teman bakal dapetin unit daripada Vivo Y53s. So glowing gitu ya. Nanti ya kita bakal kletek biar lebih penasaran. Lalu dapetin juga stiker email di sini dan selanjutnya kita bakal dapetin paket yang so lengkap banget teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa dapetin earphone. Ya, lanjut kita dapetin juga di sini ada kabel data yang sudah Type C pastinya nih. Dan yang nggak terakhir sih, masih ada SIM card injector ya. Dapetin kepala charger dengan output 33 watt flash charge. Oke, dan SIM card injector. Dan ini dia isi box daripada Vivo Y53s. Paketnya so lengkap ya, dapetin soft case juga, berikut juga dengan earphone. Nice. Ya udah, jadi penasaran kayak gimana sama HP-nya? Langsung aja. Jangan kemana-mana. Oke, sip. Balik lagi di video unboxingnya. Jadi mari aja langsung kita lihat smartphone-nya kayak apa. Kalau misalnya teman-teman lihat di websitenya ya, warnanya tuh kayak gitu, cantik gitu ya. Mari aja kita lihat kayak gimana penampakan aslinya. Ini warnanya apa ya? So jadi dia unit daripada Vivo Y53s. Glowing banget ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini lebih dekat ya, di sini tuh dia perpaduan antara warna biru ya. Terus ada juga warna pink gitu, dan kalau kita geser-geser dia bakal ada efek shiny yang berpusat pada bagian si kameranya. Glowing banget guys, asli tuh. Ya, jadi ini tuh bakal berubah-ubah tergantung kita tuh ngeliatin dari sudut pandang mana nih. Tuh, teman-teman perhatiin ya di sini tuh. Kayak efek hologram gitu ya. Teman-teman suka apa enggak? Boleh banget tulis di kolom komentar. Jadi kalau bahasanya Vivo mah itu menggunakan dynamic color technology, makanya tuh warnanya tuh yang dipancarin bisa jadi kayak gini ya, full color gitu ya, dan juga glowing abis. Curiga gue sih kalau menggunakan back cover glossy kayak gini bakal meninggalkan cukup sidik jari ini teman-teman. Jadi saran dari gue sih pakein soft case aja biar lebih aman. Bagian kanan kalian bisa nikmatin set fingerprint dan juga tombol power, ada juga kontrol volume. Pada bagian atasnya mari aja kita lihat dia tuh mampu menampung berapa SIM ya. Oke. Sip, bisa menampung 3 slot sekaligus. Jadi teman-teman bisa nikmatin 2 SIM plus 1 tambahan microSD up to 1 TB. Nice. Terus di bagian bawahnya di sini bakal temuin ada satu saja speaker dan juga port yang sudah Type C dan juga port jack audio. Nah, kalau kita perhatiin di sini desain kamera itu masih identik ya dengan seri Vivo Y sebelumnya, yaitu Vivo Y51 yang agak memanjang kayak mirip si seri flagshipnya nih desain kamera. Nanti konfigurasi di bawahnya apa aja bakal gue bahas lebih detail nanti ya.
Nah, jadi setelah gue pegang-pegang smartphone-nya, ternyata seperti biasa ya, gue tuh selalu apresiasi lah sama Vivo yang ngasih desain smartphone itu kayak nggak kelebaran, nggak keberatan, dan juga tetap slim dan enak digenggamnya nih teman-teman. Ya walau memang bukan yang terringan ya untuk di kelasnya, karena kan Doi juga punya baterai yang gede juga 5000 mAh nih. Tapi sebagai informasi aja, untuk bagian ketebalan sendiri itu dia punya 8,3 mm ya, dan berarti itu 190 gram. Nah, sekarang kita bakal beralih untuk bagian layarnya. Kira-kira layarnya bakal kayak gimana ya teman-teman? Nah, kalau teman-teman sini untuk bagian layar sendiri itu punya lebar seluas 6,58 inch dan resolusinya sudah Full HD Plus nih. Dan menggunakan colorful screen yang udah support P3 Color Game Mode. Nah, dan model layar itu menggunakan waterdrop seperti ini ya. Ini gue yakin sih buat teman-teman di luar sana yang suka gregetan sama model waterdrop seperti ini bakal jadi sasaran empuk sih. Kenapa nggak pakai punch hole kak? Ya saya mah nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini layarnya so lega banget. Misalkan teman-teman pakai untuk kebutuhan kayak untuk multimedia, untuk nonton, itu udah seru banget sih. Layarnya lega ya teman-teman, dan leganya itu memanjang, nggak yang begitu lebar, jadi lebih enak digenggamnya nih. Nah, sekarang kita bakal cek untuk spesifikasi yang di bawahnya. Kalau kita perhatiin sini icon ya, UI-nya masih identik dengan Vantage OS 11 nih. Kita cek aja di sini langsung. Vantage OS 11, yes. Terus yang bikin menarik pada saat tadi gue cek di menu setting, sekarang itu sudah dilengkapi yang namanya, mana tadi ya, kok kelewat ya, NFC, yes. Jadi untuk kali pertamanya NFC multifunction hadir pada seri Y, karena kan biasanya kan dulu tuh kita seringnya temuin di seri V ataupun di seri X gitu ya, tapi kali ini teman-teman bisa nikmatin di seri Y. Nice. Dan di sini NFC itu sebenarnya bukan cuman buat ngecek ataupun ngisi saldo e-money ke teman-teman ya. Kita juga sebenarnya bisa duplikat kartu akses ataupun ID card kalian gitu ya, selama kartunya itu mendukung ya. Karena emang nggak semua kartu aksesnya itu bisa terduplikat di HP ini ya. Tapi beberapa juga pernah bisa sih, teman-teman lain yang pernah share juga di Instagram katanya bisa juga. Tergantung kartunya, balik lagi ya. Dan buat teman-teman yang suka nanya support OTG nggak? Nah, ini sudah support OTG juga ya teman-teman. Dan yang menarik juga di sini kalau kita cek di bagian RAM. Nah, RAM ini kan defaultnya itu 8 GB ya teman-teman. Tapi di situ ada opsi bila mana kalian tuh mau extend RAM tambahan itu 3 GB. Nah, kalau kalian klik OK di sini nih ya, dia tuh bakal nge-restart secara langsung. Iya, jadi pada saat diklik gitu ya, RAM itu berubah jadi 8+3 dan otomatis dia nge-restart, dan itu nggak usah khawatir, nggak usah kaget karena memang seperti itu ya prosedurnya, dan nggak bakal ngapus ataupun ngilangin data kalian. Setelah itu teman-teman bisa dapetin RAM 8+3 GB nya. Ini oke juga ya, fitur yang dulunya itu dikenalin pada flagship Vivo sudah bisa dibawa di seri Y. Mantap. Nah, sedangkan untuk bagian internal memorinya di sini 128 GB. Ini udah puas banget pasti buat teman-teman yang pengen naruh berbagai dokumen penting kalian untuk jangka waktu panjang ya. Jadi minimal sudah aman lah ya untuk kedepannya. Tapi kalau misalkan dirasa dengan 128 GB masih kurang, masih bisa menggunakan microSD tambahan ya. Tadi kan bisa up to 1 TB gitu. Dan sekarang kita cek untuk bagian prosesornya ya. Yang paling baru, yang paling fresh. Jadi pada Vivo Y53s ini itu menggunakan MediaTek Helio G80. Dan kalau nggak salah kan dia juga punya namanya Vivo Multi Turbo 5.0 dan juga Ultra Game Mode. Nanti sensasinya bakal kayak gimana ya, kita lihat aja nanti. Ditambahkan dia punya kapasitas baterai itu 5000 mAh dan pengecasan cepat 33 watt fast charge. Ya, nantilah experience lebih lanjut soal kemampuan gitu ya, dan juga rasa saat menggunakan HP ini kayak gimana bakal gue ceritain di video selanjutnya. Ya, ini insya Allah ya teman-teman. So, buat teman-teman yang belum subscribe aja sekarang. Ditungguin. Nah, sekarang kita bakal beralih untuk bagian kameranya ya. Ini konfigurasi sendiri yang di bawahnya, di mana kamera utamanya sebesar 64 megapiksel naik kamera. Ini cocok banget buat teman-teman yang foto dengan resolusi besar. Lalu bagian kedua ini ada lensa 2 megapiksel sebagai super bokeh. Ini gue agak kecewa sih. Dulu tuh seingat gue seri Vivo sebelumnya, seri Y sebelumnya ya maksudnya, Y51 itu ngasih 8 megapiksel sebagai super wide angle dan juga bokeh. Iya, itu 8 megapiksel, dan sekarang kenapa jadi 2 megapiksel dan bokeh aja? Padahal itu lensa wide angle yang bener-bener kayak favorit banyak orang sebenarnya. Terus di sini ada juga 2 megapiksel sebagai lensa makro. Sedangkan untuk bagian kamera depan ini dilengkapi dengan 16 megapiksel AI selfie kamera. Ini nanti kita lihat ya hasil selfie-nya secantik apa, secetar apa nantinya. Sekarang kita cek dulu untuk bagian menu kamera yang di bawahnya. Di sini dari mulai adanya night mode ya. Night mode di sini benar-benar kayak diunggulkan gitu ya, karena kan bisa kita lihat 64 megapiksel night kamera.
kayaknya naik kamera yang benar-benar diunggulkan. Nanti bakal kita bahas di video lanjutannya aja. Ini ada menu portrait, tingkat beauty-nya bisa kita macam-macamin, dan juga pose masternya pun bisa di sini. Lanjut ada juga lensa bokehnya bisa kita atur, filter tuh sini juga ada filternya macam-macam, hingga efek monokrom pun ada. Lalu ada juga mode foto, 2 kali zoom dan 1 kali aja. Tidak ada ultrawide di sini pilihannya teman-teman. Nih ada super makro dan juga adanya bokeh. Dan perekaman video sendiri kita lihat maksimal hingga perekaman video kebiasaan nih, defaultnya selalu dibikin 720 pixel ya. Kadang kalau rekam kali pertama suka lupa. Ini maksimal di 1080 pixel untuk bagian kamera belakangnya, sedangkan kamera depannya pun harusnya sih sama guys, 1080 pixel juga. Dan last one kita lihat di nomornya, di sini ada 64 megapiksel untuk resolusi besarnya. Jadi ada juga di sini panorama, ada juga live foto, slow motion, time lapse hingga pro foto. Kamera depannya sebentar kita lihat, kamera depannya ada apa aja. Adanya menu style yang cukup simple, nggak begitu banyak sini pilihannya. Kalau mau yang lebih banyak, mungkin teman-teman bisa cek di seri V ya, itu banyak banget, seambrek ya. Menu stylenya. Di sini ada juga pose master, juga ada juga face beauty di sini, dan adanya lensa bokeh. Nah, jadi itu dia untuk bagian menu kameranya. Untuk hasil foto dan juga videonya nanti bakal gue share di video lanjutannya aja. Karena gue pun sebenarnya penasaran sama kemampuan daripada 64 megapiksel naik kamera itu secetar apa ya foto malam ya. Terus kan dia juga dilengkapi dengan ultra stable video juga nih, kira-kira bakal sestabil apa. Dan gak lupa nih, yang paling penting juga itu ada fitur eye autofocus juga nih sekarang pada Vivo seri Y53s ini, yang biasanya itu mungkin kita temuin di seri V ya, sekarang hadir pada seri Y. Ini penasaran sih kalau gue cobain bakal kayak gimana. Kalaupun teman-teman ada pertanyaan lain tentang smartphone ini, boleh banget juga tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah bakal gue bahas selengkapnya ya di video selanjutnya. So subscribe dulu. Ya udah, jadi segitu aja dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Kalau misalnya teman-teman udah keburu ngebet pengen beli Vivo Y53s ini, monggo silakan, sudah buka PO-nya ya. Kalau nggak salah per kapan gitu ya, hingga 27 Juli nanti, dan itu biasa ya, suka ngasih benefit yang cukup menarik. Detailnya langsung aja cek aja link pada kolom deskripsi atau mainlah ke IG-nya Vivo gitu ya. Ya udah, sekian dari gue, dan Sati bilang see you, bye bye.